Selama ini kan kita tidak sadar itu. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhan selama ini. Makhluk yang jadi sang kholik di dalam hatinya. Hamba yang jadi Tuhan di dalam hatinya. Hingga bingung mencari Tuhan kemana-mana. Padahal Tuhannya ada di dalam diri yang berkuasa atas dirinya. Tuhan kok dicari di hutan-hutan. Tuhan kok dicari di lautan-lautan. Tuhan kok dicari di gunung-gunung. Tuhan kok dicari di gua-gua. Memang itu ya perjalanannya. Jadi semua itu memang jalannya Tuhan. Ya pagelarannya sang hidup itu sendiri. Jadi di sini yang mengandung syariat, mengandung toriko, mengandung hakikat, dan mengandung ma'rifatullah. Itulah bukti-bukti bahwa kita ini hanyalah makhluk. Bukti-bukti kita ini hanyalah baju. Jadilah makhluk yang baik. Jadilah baju yang baik. Jangan komen kepada yang punya baju. Jangan komen kepada yang menciptakan kita. Kita selama ini sering komen dan komen. Hati kita tak terima bila kita dijadikan begini. Hati kita tak ridho bila kita dijadikan miskin. Hati kita tak ridho bila bila kita dijadikan orang yang serba kekurangan. Karena kita selama ini, kita ketika dikasih kekayaan, ketika kita dikasih ilmu, ketika kita dikasih amal, kita merasa bangga di dalamnya. Kita merasa mulia di dalamnya. Serba keliru semua. Serba salah jalan semua. Saat jatuh, ya salah. Saat bangun, ya salah. Saat taat salah, saat maksiat ya salah. Semuanya serba salah. Karena yang jadi Tuhan bukan Allah di dalam hatinya. Tapi yang jadi Tuhan selama ini hanyalah dirinya sendiri di dalam hatinya. Itulah yang membuat salah manusia memproklamirkan dirinya sendiri sebagai wali. Sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai penguasa atas dirinya sendiri selama ini. Jadi yang merasa jadi wali siapa? Saya atau Anda selama ini. Coba hayati pelan-pelan. Sambil nyantai, ngopi, jadi jangan lihat judulnya. Maknanya agar kita bisa berbenah dan berbenah. Agar kita bisa masuk ke dalam diri kita. Agar kita bisa menerobos di dalam diri kita. Bahwa sebenarnya siapa kita ini. Kita ini makhluk apa kholik. Tapi selama ini kita menduduki kursinya Allah daripada menduduki kursinya hamba. Jadi hamba Allah hanya pengakuan-pengakuan saja selama ini. Kita menjadi hamba Allah hanyalah pengakuan-pengakuan agar hawa nafsu ini tetap aman dari gunjingan orang lain. Kita merasa mengaku jadi hamba Allah, kita gembar-gemborkan, kita tunjukkan ibadah-ibadah kita tunjukkan ilmu-ilmu kita agar kita diakui oleh orang lain sebagai orang yang sudah bertuhan. Padahal di dalam hati kita tak ada Tuhan kecuali diri kita sendiri. Bujui Allah, bujui pangerane. Allah tahu isi hatimu. Apapun yang kau perbuat,
Allah yang Maha tahu daripada dirimu sendiri, karena Allah lah sesungguhnya yang menjadi wali bagi dirimu, karena sesungguhnya Allah lah hidup yang menghidupi dirimu, karena hanya Allah lah yang mewujudkan dirimu, karena hanya Allah lah yang menguasakan kuasamu. Inilah yang dimaksud waliyullah. Maknanya ya Allah sendiri yang berbuat. Waliyullah adalah Allah sendiri yang menguasai manusianya. Bukan manusianya yang merasa berkuasa atas dirinya. Ini tanda bukti bahwa dirinya ngaku-ngaku jadi wali tanpa Tuhan. Jadi mentuhani awake dewe, dadi pangeran atas dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-15 di dalam surat Al-Mu'minun. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Yang artinya kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Nah, jadi bagaimana ini penjelasannya? Allah menciptakan manusia, setelah diciptakan dengan sempurnanya, maka Allah mematikannya. Apa maknanya ini? Kalau kita bahas secara syariat, ya mati-matinya badan nanti. Akan tetapi ini mengandung makna mati yang bagaimana? Setelah makhluk dibentuk, setelah makhluk diwujudkan di bumi ini lalu dimatikan. Kapan matinya? Matinya adalah ketika saat akil balik tiba, saat kita semua manusia makan buah kayu yang terlarang. Ketika manusia sama-sama makan buah khuldi, yakni buah apa buah khuldi itu? Buah kayu apa kayu khuldi itu? Bukan seperti sosok-sosok yang kita sangka-sangka selama ini. Maknanya kayu khuldi, maknanya buah khuldi itulah kayu kehidupan ini. Buahnya adalah badan ini, selama ini kita makan sendiri. Sehingga telanjanglah iman kita, sehingga telanjanglah takwa kita kepada Allah. Yang dulunya suci sekarang najis. Yang dulunya bersih sekarang kotor. Ketika sudah makan buah khuldi, sampai kapan makan buah khuldi? Sampai kapan makan pengakuan-pengakuan bahwa hidup dan badan ini milik manusianya hingga abad dan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Apa waktu yang ditentukan? Kiamat. Ketika kiamat datang. Kapan datangnya kiamat? Ketika datang kesadaranmu di dalam bertuhan. Ketika sudah ketika sudah klik hatimu di dalam bertuhan, entah lewat baiat, entah lewat apa, itulah kiamatnya. Itulah berakhirnya manusia menjadi manusia, kembali kepada waliullah, kembali kepada yang menghidupinya. Ini maknanya bahwa setelah diciptakan Allah mematikan manusianya. Apa maknanya mati? Ketika manusia merasa hidup, inilah hakikatnya manusianya mati di sisi Allah. Mati kesadarannya di sisi Allah. Ketika manusia merasa berkuasa, inilah manusianya mati
mati di dalam kuasa Allah. Manusianya tak bisa menyaksikan kuasa Allah. Manusia tak bisa menyaksikan kehidupan Allah. Manusianya tak bisa menyaksikan kewujudan Allah, melainkan menyaksikan kewujudan diri manusianya saja. Manusia hanya bisa menyaksikan kehidupan manusianya saja. Manusia hanya menyaksikan kekuasaan manusianya saja tanpa Tuhannya. Inilah yang disebut jiwa yang mati, jiwa yang hancur, jiwa yang rusak. Inilah yang dimaksud ayat yang ke-15. Kemudian setelah itu sungguh kami pasti mematikan. Yakni kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiapnya yang bernyawa pasti terkena kematian. Ketika manusia merasa dirinya bernyawa, ketika manusia merasa dirinya berjiwa, ketika manusia yang merasa berhati, ketika manusianya merasa berroh, dan ketika manusianya merasa hidup, pasti akan dimatikan. Kapan? Ketika manusianya jatuh ke lembah neraka. Ketika manusianya jatuh ke lembah siksa kubur. Dan ketika manusianya jatuh ke alam jahiliyah. Kapan jahiliyah itu ada? Ketika manusia menginjak detik-detik akil balik tiba. Ketika manusia menginjak makan buah-buah yang terlarang. Buah kehidupan dimakan, buah badan dimakan, hidup dan badan yang bukan miliknya diaku-akui sebagai miliknya. Itulah yang dimaksud buah khuldi yang terlarang untuk dimakan itu. Jadi ketika buah khuldi dimakan, maka dimakanlah semua kuasa Allah dimakan. Kehendak Allah dimakan, kasih sayangnya Allah dimakan, semua sifat-sifat Allah diaku-akui sebagai sifat manusianya. Ada yang sabar, ada yang keras, ada yang hitam, ada yang putih, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk. Dimakan semua sebagai peran-perannya manusia. Manusia merasa berkuasa atas semua sandirawa. Sandirawa. Merasa berkuasa atas sandiwaranya Allah di alam semesta ini. Jadi seolah-olah manusianya yang bisa bersandiwara. Bila tanpa hidup, bila tanpa uripe Allah, mana ada sandiwara. Jadi siapakah sebenarnya yang bersandiwara, sobat? Allah kah atau dirimu? Siapakah yang layak jadi Tuhan, sobat? Dirimu kah atau walimu yang menciptakan kamu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang ini bukan ilmu saya tidak bisa apa-apa, apalagi makrifat. Karena yang makrifat hanya Allah. Tak satu pun manusia bisa makrifat kecuali uripe Allah. Manusia hanya diperankan, manusia hanya diciptakan, manusia hanya dihidupkan, manusia hanya digerakkan, manusia hanya dikuasakan oleh uripe Allah saja. Yang makrifat ya hanya Allah. Hakikat orang yang bermakrifat itu adalah ketika manusianya sudah tak mampu lagi bermakrifat. Kenapa? Manusianya sudah mati kok makrifat. Jadi yang makrifat ya waline dewe. Jadi yang makrifat ya Tuhannya sendiri.
Jadi bila ada manusia mengaku-ngaku jadi wali, bagi manusia yang masih mengaku-ngaku makrifat, hakikatnya jauh dari wali. Hakikatnya jauh dari makrifat. Kenapa? Karena dirinya merasa ngaku-ngaku jadi wali. Maknanya wali Allah itu adalah manusia yang sudah tak jadi wali di dalam dirinya. Manusia yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya. Manusia yang sudah bisa menumbangkan kekuasaan manusia. Manusianya di hatinya. Manusia yang sudah bisa menumbangkan kehidupan manusianya di hatinya. Manusia yang bisa meluluh lantakkan kekuasaan iblis dan setan di hatinya. Kembalilah manusia kepada Tuhannya dengan rela dan ridho, diwalikan oleh Allah, dihidupi oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dikun fayakunkan oleh Allah. Itulah hati yang selamat. Itulah inna dina indallahil Islam. Agama yang rahmat untuk sekalian alam, untuk seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Bila sudah mengenal uripe Allah, maka hatinya pasti selamat menuju wali yang menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-16 di dalam surat Al-Mu'minun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Yang artinya, kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Hari kubur, hari kiamat, hari kebangkitan sudah kita bahas kemarin, yang live kemarin. Penggali kubur. Ketika apa? Ketika kita sudah bangkit dari kubur, sadar bahwa kita ini hanya ciptaan, sadar bahwa kita ini hanya buatan, sadar bahwa kita ini hanya digerakkan, sadar bahwa kita ini hanyalah makhluk, maka bangkitlah kesadaran di dalam bertuhan, bangkitlah lillahi ta'alanya. Bila sudah bangkit lillahi ta'alanya, pasti bisa berbuat kebajikan, pasti bisa berbuat amal yang soleh. Itulah yang dimaksud hakikat amal perbuatan yang bagus. Amal soleh itu ya demikian, amal yang tidak diakui oleh manusianya. Itulah amal soleh itu. Itulah amal yang diterima oleh Allah, karena bukan manusianya yang melakukan, ya Allah sendiri yang melakukan, yang menerima ya Allah sendiri. Selama ini kita mentuhankan hawa nafsu kita, ya begitu. Kita yang berbuat, kita yang makan, kita yang sholat, kita yang mengaku-ngakuinya, kita yang ibadah, kita yang mengaku-ngakuinya. Karena kita selama ini berwalikan iblis dan setan di hati kita. Yang sombong akan Tuhannya, ya diaku-akuinya, ya semuanya di dalam lembah dosa, semuanya di dalam keburukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti ayat-ayatnya, apa yang kami terangkan, apa yang kami paparkan selama ini tidak nyimpang dari sumber aslinya, sumber kalamullah,
jadi sinkron antara Al-Quran dengan Al-Quran Kodim yang ada di dada kita. Karena tanpa Al-Quran Kodim, tanpa manusia, tanpa hidup, maka Al-Quran tidak bisa kita lihat. Tanpa Allah, Al-Quran tak ada. Tanpa Allah, kita tak ada. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasia di balik manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi ini yang berjudul Abdul Halim Waliullah, jangan disalah tafsirkan. Kemudian Anda ketika Anda sudah mendengarkan, memahami penjelasan ini, maka yang terjadi kebalikannya. Kebalikan dari judul itu. Maka dari itu judulnya saya buat yang heboh. Kenapa? Karena supaya manusia pada sadar bahwa dirinya bukan wali, Allah lah yang wali. Bahwa dirinya bukan sang pencipta, hanya Allah lah yang mencipta. Bahwa dirinya tak punya hidup, hanya Allah lah yang punya hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, kira-kira yang di Facebook, sahabat-sahabatku yang di Facebook, kira-kira ada pertanyaan? Silakan bila ada pertanyaan yang di Facebook. Bila ada pertanyaan silakan yang di Facebook. Tanya jawab, mudzakarah. Saling berbagi, saya pun butuh ilmu, Anda butuh ilmu, sama-sama membutuhkan ilmu. Silakan. Dimas, ayo Dimas, apa yang mau ditanyakan Dimas? Mohon maaf sambil merokok agar nyantai, agar enjoy. Karena sesungguhnya hidup ini nyantai, hidup ini enjoy bila sudah dituhani oleh Allah. Namun bila kita jadi Tuhan, ya sumpek. Bila kita jadi Tuhan, ya takut ditakut-takuti oleh iblis dan setan. Disiksa terus, disuruh cari harta terus. Diubek-ubek pada dunia terus oleh iblis dan setan. Kalau kita yang jadi Tuhan. Tapi kalau kita dituhani Allah, ya nyantai-nyantai wae. Kita dituhani kok, kita tidak jadi Tuhan, ya nyantai-nyantai wae. Silakan para sahabatku yang ada di Facebook, kalau ada pertanyaan silakan. Saya tunggu 10 menit. Mohon maaf sambil merokok ya. Mas Wira dari Medan hadir. Oh hadir, hanya nikmat, enjoy saja Kang Dimas. Jadi Rohendi sudah cukup jelas, alhamdulillah penjelasannya terang benderang. Mungkin karena kuncinya sudah didapat, alhamdulillah. Bagi yang sudah berbaiat, sahabat-sahabatku, ini sudah makanannya ya pasti paham. Sudah plek karena sudah ahad. Bagi sahabat-sahabatku yang belum berbaiat ya silakan belajar sendiri. Terus belajar, terus mengesahkan Allah, belajar sendiri sampai akhir hayat tiba. Belajar sendiri, istiqomah. Bagi yang belum berbaiat, tapi yang sudah berbaiat sudah, tidak usah belajar lagi. Wong sudah mati kok masih belajar. Yang sudah baiat tidak usah ritual lagi, yang sudah mati, enjoy saja hidup ini.
Namun bagi yang belum berbaiat silakan belajar sendiri. Di sini tak ada paksaan untuk berbaiat. Karena yang membaiat hanya Allah, bukan manusia. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oh ya. Yang lainnya kira-kira? Ini baru belajar live ini, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Nanti selebihnya dilihat di YouTube, nanti diunggah di YouTube pengajian ini. Alhamdulillah bila sudah memahami semua, sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami mohon undur diri. Sebelum kita undur diri, marilah kita kemakan sholawat dzalimin taf'ul bala agar kita selalu terhindar dari kedzaliman hati kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشقي للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.